Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Pradaputra dengan NIM 23101078. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gali Haikal Faridzi dengan NIM 23101053. Nah, di sini kami akan memperjelaskan tentang faktor lambatnya pertumbuhan gizi di Indonesia yang ramai dibicarakan di Indonesia di semua kalangan. Nah, Nah, ya. Nah, yang pertama, latar belakang kami mengambil tema atau lambatnya pertumbuhan gizi di Indonesia, yaitu pertumbuhan gizi yang terkait dengan masalah gizi yang merupakan masalah kesehatan masyarakat yang tidak dapat ditanggulangi dengan medis dan pelayanan masyarakat saja. Banyak faktor yang dapat menyebabkan masalah gizi, sehingga pendekatan penanggulangannya harus melibatkan berbagai sektor yang terkait. Kekurangan gizi merupakan salah satu penyebab tingginya kematian pada bayi dan anak di Indonesia. kami mengambil judul ini karena termotivasi untuk mengangkat kurangnya pertumbuhan gizi di Indonesia karena ramai dibicarakan masalah stunting di Indonesia yang masih banyak terjadi, mau dari bentuk tubuh yang tidak mempresentasikan umur mereka, bentuk tubuh yang kurus, gizi untuk bayi yang masih kurang dan masih banyak lagi. Nah, yang pertama konsep teori. Menurut WHO atau World Healthy Organization dalam Sukerman tahun 2000 volume keempat, mengartikan ilmu gizi sebagai ilmu yang pelajari proses yang terjadi pada organisme hidup untuk kembali mengolah zat-zat padat dan cair dari makanan yang diperlukan untuk memelihara kehidupan, pertumbuhan, berfungsinya organ tubuh, dan menghasilkan energi. Nah, ada menurut Sunita Almatsiar 2002 volume ketiga, zat gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya yaitu menghasilkan energi, membangun sel-sel yang mati atau rusak, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses pencernaan, penyerapan, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat gizi untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal organ tubuh, serta menghasilkan tenaga. Nah, kurangnya gizi yang terjadi pada awal masa kanak-kanak memiliki konsekuensi yang serius. Anak yang mengalami gizi yang kurang cenderung mengalami sakit yang lebih parah. Nah, ini adalah data yang kami dapatkan dari penurunan stunting atau SSGI dari tahun ke tahun. Nah, bisa kita lihat dari tahun 2007 sampai 2024 ada perubahan dari angka stuntingnya. Dari 2007 yang angka awalnya 37% sampai ke 2024 angka stuntingnya sampai 14%. Oke, lanjut. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi gizi di Indonesia. Ada internal dan eksternal. Nah, yang pertama di internal itu ada kondisi kesehatan, yang kedua ada faktor genetik, yang ketiga ada pertumbuhan gizi, dan empat, pertumbuhan yang lambat pada bayi prematur. Di eksternal ada ketersediaan pangan, kondisi sanitasi dan kebersihan. Yang ketiga ada akses terhadap pelayanan kesehatan. Yang keempat ada kondisi lingkungan sosial dan ekonomi. Yang terakhir ada kualitas air minum. Nah, kami akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, yang pertama yang kami akan bahas faktor dan studi kasus lambannya pertumbuhan gizi di Indonesia. Yang pertama itu faktor internal. Nah, faktor internal ini adalah faktor yang kita dari dalam orang manusia tersebut. Yang pertama itu adalah kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan merupakan faktor internal yang mengaruhi lambannya pertumbuhan gizi di Indonesia. Pada tahun 2023, persentase stunting paling tinggi ada di Nusa Tenggara Timur, yaitu adalah NTT. Dengan angka balita stunting 35%, 3,53%. Faktor utama kasus stunting karena ekonomi masyarakat. Ibu hamil tidak dapat pelayanan dasar kesehatan dan asupan gizi. Untuk menekankan angka stunting, Kementerian Kesehatan telah merancang 11 intervensi spesifik, mulai dari screening remaja putri hingga bebas ruang air besar sembarangan. Ini kami dapat dilansir dari kompas.com. Nah, yang kedua ada faktor genetik. Dilansir dari Liputan 6 setelah mewawancara Sarah di acara peluncuran iklan layanan
Masyarakat dan One Indonesia pada tanggal 25 Agustus 2022. Dia menyebutkan faktor genetik mungkin hanya sekitar 20% dan bukan merupakan faktor langsung, dan ia menambahkan penyakit genetik yang dapat mempengaruhi status gizi, maka risiko stunting yang akan terjadi. Nah, jadi apabila anak-anak yang dengan kelainan penyakit genetik, misalnya sindrom metabolik atau penyakit-penyakit genetik yang lain yang mempengaruhi status gizi anak ataupun bayi. Selanjutnya, kekurangan gizi. Dilansir dari kompas.com, sebanyak 19 anak warga Kelurahan Pelajatan Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, menderita gizi buruk dan penyakit penyerta lainnya memiliki rentan usia 6 bulan hingga 4 tahun. Selasa 3 Januari 2023, dari Asep mengatakan, salah satu jumlah balita yang menderita gizi buruk itu meninggal dunia karena adanya penyakit penyerta. Sedangkan 18 anak lainnya sudah membaik setelah mendapatkan penanganan dari petugas kelurahan dan tenaga kesehatan Puskesmas Pejatan Barat. Nah, selanjutnya ada pertumbuhan yang lambat pada bayi prematur. Dilansir dari kompas.com, Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan, Lovely Desi mengakui, belum semua rumah sakit, terutama rumah sakit umum daerah, RSUD, mampu menangani bayi prematur. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan di setiap rumah sakit. Salah satunya dengan menunjuk Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan (RSAB) di Jakarta sebagai rumah sakit pengampu program peningkatan kesehatan ibu dan anak yang bisa dicontoh semua rumah sakit di Indonesia. Namun menurut dia, kebutuhan untuk menangani bayi prematur dengan peralatan yang kompleks seperti incubator yang canggih belum banyak dibutuhkan. Hampir semua rumah sakit tipe A di Indonesia sudah bisa menanganinya, tetapi perlu peningkatan pelayanan sampai ke rumah sakit di daerah-daerah agar pasien tidak perlu jauh-jauh ke rumah sakit ibu kota. Oh, berarti layanan dari puskesmas ini harus diperbaiki juga ya, Gal? Di Harus daerah, diperbarui. oh diperbarui. Misalnya di daerah-daerah ini masih kurang peralatan. Orang itu Kurang lebih ya. berobat atau eh, untuk anaknya itu kita harus ke Rumah sakit kota-kota kota. karena di daerah itu masih kurang fasilitasnya. Betul. Oke, selanjutnya adalah faktor faktor eksternal dan studi kasus lamanya pertumbuhan gizi Indonesia. Nah, faktor eksternal ini adalah kita tadi sudah membahas faktor internal, yaitu faktor dari dalam. Dari dalam. Faktor eksternal ini adalah faktor dari luar, dari masyarakat atau dari Manapun. pangan. Yang pertama itu adalah ketersediaan pangan. Dilansir dari BBC News Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu 2 Agustus, krisis yang terjadi di distrik Agume dan distrik Laubame terus berulang kali, dan kali ini menyebabkan 6 orang meninggal dunia. Namun demikian, Wakil Presiden Maruf Amin menganggap penyebab kematiannya bukan karena kelaparan, tetapi karena adanya diare dan cuaca. Jadi bukan karena kelaparan ya. Ya, bisa juga dari penyakit yang menderitanya atau cuaca yang di sini Kurang kurang mendukung. baik. Nah, selanjutnya ada kondisi sanitasi dan kebersihan. Dilansir dari CNN Indonesia, di Papua, diare menjadi penyakit yang paling banyak menyumbang angka kematian pada anak. Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Beri Wapari mengatakan setiap tahunnya, di Papua ada sekitar 30.000 kasus diare yang menyebabkan kematian. Biri mengatakan hal ini disebabkan oleh kondisi sanitasi yang masih buruk serta kebiasaan buang air besar sembarangan. Belum lagi kondisi air yang kotor dan kurangnya ketersediaan fasilitas kebersihan juga menjadi permasalahan itu sendiri. Data dari Riset Kesehatan Dasar Riskesdas, Kementerian Kesehatan menyebutkan sebanyak 66% kasus diare lebih tinggi di lingkungan yang mempraktekkan buang air bebas sembarangan dibandingkan di daerah perumahan yang memiliki toilet pribadi. Berarti kebersihannya harus Harus terjaga. terjaga. Jangan orang buang air sembarangan. Betul. Nah, selanjutnya faktor eksternal yaitu kondisi lingkungan sosial dan ekonomi. Dilansir dari Conversation, UNICEF mengatakan, Indonesia adalah salah satu negara berkembang dengan prevalensi stunting yang tinggi karena masuk dalam 5 besar kasus stunting dari 88 negara di dunia. Meski terjadi penurunan kejadian stunting di Indonesia selama dekade terakhir,
Tapi angka ini masih belum sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN pada 2024, yaitu masing-masing di bawah 20% dan 14%. Meski pemerintah telah melakukan beberapa intervensi atau revensi, stunting di Indonesia masih tinggi, menunjukkan bahwa penanganan masih berjalan lambat. Kita perlu mengurai penyebabnya dan begitu banyak kompleks dari level mikro ataupun makro ya. Nah, terakhir nih, terakhir ya. Hmm. Kualitas air minum yang kurang bagus nih. Dilansir dari kompas.com, menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, tahun 2018 menyebutkan kasus pencemaran air perkotaan di Jakarta mencapai 96% dan masuk dalam kategori tercemar berat. Nah, jadi di kota Jakarta ini sangat kotor lah istilahnya. Ya. Pencemaran air tentu membuat kualitas air menurun. Kasus pencemaran air ini menjadi salah satu masalah serius karena bisa berdampak bagi kesehatan lingkungan dan manusia. Dosen Teknologi Laboratorium Medis TLM Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vela Romania mengatakan, terjadinya pencemaran di Indonesia sebagian besar bersumber dari limbah rumah tangga. Gitu. Yang kita tahu itu Jakarta itu sering terjadi banjir, Banjir, mungkin karena warga di Jakarta sering membuang sampah, sampah rumah limbah. tangga di selokan ataupun paret-paret. Itu mengakibatkan banjir yang terjadi sehingga pencemaran air di Jakarta ini mungkin tercemar juga. Oke. Nah, Jadi sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas semuanya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. kami akhiri dengan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana nih? Gimana nih?